Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin penulis sudah pakai Klinos ya, ketika bensin tinggal 1 bar. Jadi sekarang masih tinggal 1 bar. Kemarin sudah kelap-kelip. Ini sudah nunjuk timernya trip 2,6, ada tanda F-nya. Ini biasanya kalau bensinnya habis sudah kedap-kedip ya, sudah ngebling meteran bensinnya sebelah kiri. Cuma namanya meteran bensin kan nggak akurat ya, ini nggak ngebling lagi. Tapi ya penulis rencana mau beli Pertamax, terus nanti bakal itu ya, bakal pakai Klinos lagi. Kemarin udah jalan berapa kilo tuh? Nantilah jalan berapa kilo ya, lumayan jauh lah, berapa 10-an kilo kalau nggak salah ya, 15 mungkin. Nah itu penulis nyoba ketika pakai Klinos ya, bensinnya 1 bar, terus Klinosnya 10 tetes. Jadi kemarin itu penulis sudah habis pakai oli mesin Delta Loop itu ternyata sudah sampai 17 detik ya waktunya. Jadi menurut penulis sudah bisa jadi acuan. Jadi pakai Delta Loop Adventure waktunya bisa 17 detik. Nggak penulis ulang, tapi penulis anggap sudah cukup untuk nambah ini Klinos. Ini bensin tinggal 1 bar ya. Kelihatan nggak ya? Jadi ini tinggal pakai 10 tetes saja, double dosis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya sudah 10 tetes. Maaf kalau nggak kelihatan tadi. Nanti penulis rasakan feelingnya. Sebelumnya waktu tanpa pakai aditif bensin, cuma pakai Klinos stok, efeknya itu rasanya berat, ringan ya di bawah, tapi tengah nggak ada tenaganya. Jadi tapi mantap terus ya, konsisten, nggak ada perubahan banyak lah ya. Perubahannya nggak drastis kalau kayak sebelumnya pakai Klinos. Perubahannya sedikit. Terus tarikan bawah itu lumayan ada sentakannya. Nanti kalau pakai Klinos ini kelihatan apa sentakannya berkurang lagi atau enggak. Ini entah, mungkin netes bagian tengah-tengahnya nggak tahu nulis. Tapi ya penulis coba dulu. Ini coba keberapa ini. Ini Klinosnya masih cukup banyak ini. Sisa 3/4 mungkin ya. 12 mili ya. Ya wis gitu aja ya. Nanti penulis sharing ceritanya. Dosisnya penulis anggap kira-kira di tangki ini ada 1,5 liter lah. Jadi kalau dosis doublenya Klinos itu kan normalnya 3 tetes per liter. Penulis pakai doublenya 6 tetes. Nah kalau 1,5 wis penulis anggap 10 lah wis ya. Ini si bensin mungkin sekitar 2,5 mungkin ya. Nanti lihat aja wis. Jadi penulis mau pakai Klinos lagi. Ini bensinnya berapa bar tadi? 3 ya, berarti 3 kali 6 18.
bau minyak seri kayaknya ya. Penulis kasih 25 tetes, di sini 4 bar. 4 bar ya, 4 liter. 4 kali 6 24 ya, wis ini penulis kasih 25. Udah pas ya. Ini penulis sebenarnya pengen bahas soal fuel dilution, tapi bahas soal dulu wis apa jenenge, Clinos dulu. Jadi Clinos ini katanya kan bikin irit ya, nambah performa ya. Apa yang benar kemarin? Nambah iritnya 20-40%. Ini kalau macet penulis riset lagi aja ya. Jadi kemarin nggak pakai apa-apa ya, cuma pakai bensin aja. Itu 54, berapa gitu, 54,9 itu sudah mendingan. Itu belum ganti oli ya, belum ganti oli. Jadi ketika masih pakai Amsoil Signature 54,9 km per liter. Ini butuh di reset lah. Lewat jalan ini banyak macetnya ya, ngefur agak baikan. Terus kemarin sudah ganti oli, penulis coba beberapa kali, hasilnya 52,3 ya. Itu kebetulan ada macet-macetnya juga, jadi ya wes lah, kita anggap masih normal. Nah ini pakai Clinos ini kemarin ya, penulis pakai jalan nyantai ya, maksimum 60. Penulis coba eco riding juga, itu cuma bisa 45-an gitu ya. Jadi hasilnya nggak begitu bagus, penulis merasa kok nggak irit gitu loh, padahal katanya kan kalau pakai Clinos bisa irit. Penulis curiganya ya nggak iritnya itu karena kandungan energi atau apa nih ya, pokoknya kandungan energinya berkurang lah. Katanya kan juga Clinos itu nggak nambah oktan, bukan penambah tenaga, tapi pembuat iritnya itu karena ruang bakar makin bersih ya. Penulis sih nggak yakin makin bersih, karena apa? Karena kalau ruang bakar motor penulis bersih itu biasanya ada cirinya, NMAX ini ya. Cirinya kalau ruang bakar bersih, maka torsi di bawah itu nonjok. Jadi ciri ruang bakar bersih itu RPM bawah nonjok. Jadi saat pakai Pertamax itu kalau awal-awal habis dibersihkan itu tenaga mantap, tarikan bawah mantap. Tapi makin lama tarikan bawah makin berkurang, jadi hambar gitu ya, gak nyentak lagi. Terus pakai Shell Super mantap lagi tarikan bawahnya, tapi tarikan tengahnya berkurang. Jadi kecepatan 50, akselerasinya jadi nggak enak. Pakai Pertamax lagi, awal-awal enak, terus nggak enak. Pernah pakai bensin BP 92, ya gitu juga, tarikan bawah enak, tapi tarikan tengahnya kalah sama Pertamax. Jadi penulis menggunakan acuan tarikan bawahnya.
Jadi tarikan bawah itu jadi apa, eh, acuannya ya. Reset, ini mau eco riding. Nah, nah, tarikan bawah juga bisa naik kalau misalnya penulis pakai margarin. Nah itu jadikan bawah oke lagi. Apa kalau cairan cleaner itu bisa membantu? Enggak sih, penulis pernah pakai coba Honda cleaner, enggak bisa, buat makin irit. Apalagi ya, kok bukan makin irit, tarikan nyentak ya terutama ya. Wes terus penulis kan habis ganti oli itu, habis ganti oli Delta Loop ya, sekarang pakai oli Delta Loop Adventure 20W50. Penulis kan pingin cari berapa base nya ya, berapa apa namanya, berapa apa sih bahasa Indonesia ini, base itu apa, acuan bawahnya berapa lah. Penulis ingin tahu bisa dapat berapa kilometer per liter, sudah dapat 52,3. Terus ingin tahu akselerasinya, sudah dapat 17 detik, 0-100 km per jamnya 17 detik. Terus penulis juga mencoba mengingat-ingat tarikan bawah. Penulis coba merasakan tarikan bawah kayak gimana, terus tarikan tengah kayak gimana, dia apal-apal. Jadi penulis berapa sampai kira-kira 100 km lah ya, 97 km pasnya. Terus penulis pas kebetulan butuh keluar jalan santai, bukan 15 tadi penulis lihat apa, meteran bensin 24, jadi kira-kira 22 atau boleh dibilang 20 lah. Dari 97 sampai 122 ya, 124, kira-kira 28 ya, 27. Dari 27 km 27 km itu penulis tempuh dengan kecepatan nggak pernah kencang, maksimum 60 km per jam. Eco riding lah, tapi sambil boncengan. Angkanya nggak bisa tinggi ya, ternyata T47 gitu ya. Ini angka juga nggak tinggi loh, 53,8 dibandingkan dengan sebelumnya. Ini kan tadi jalan nggak berhenti-berhenti. Dibandingkan dengan sebelumnya ketika masih Amsoil Signature kan pakai 55 ya, dapat 54,9. Itu dengan berhenti-berhenti ya, nggak jalan mulus terus lewat tikungan ini juga. Penulis kan klaimnya Klinos bisa membuat motor lebih irit. Ya harapan penulis nanti mau nyampe kantor ya harus lebih tinggi lah.
harus bisa ya 56 57 lah, barangkali bisa mendekati PCX 160. Tapi lihat hasil sekarang, oh naik lagi 54,8. Lihat hasil sekarang nggak tahu ya ini bisa beneran irit atau enggak ini. Ya turun lagi. Maaf ya penulis agak kacau penjelasannya sekarang. Yang jelas tarikan rendah berkurang, wis jelas udah fix ya pasti ya. Sebelumnya kan coba Klinos apa namanya anu ya, campur-campur dengan yang lain ya. Jadi ada kemungkinan efeknya terpengaruh yang lain. Jadi PRF turbo terutama yang kayaknya reaksinya keras ya. Jadi PRF turbo itu termasuk mengganggu kemampuan bahan bakarnya juga. Naik lagi 55. Turun lagi. Ini kayaknya ya agak berbeda ini ya dengan yang sebelumnya. Teruskan yang tadi dulu. Jadi untuk soal tarikan kan penulis sudah cerita bahwa kalau pas bensinnya bersih, tarikan bawahnya enak. Nah, ini gimana rasanya? Nggak pakai Klinos itu tarikan bawahnya nggak enak. Nggak enak banget. Kayak kotor gitu bersihnya. Jadi sentakan bawah ini wis nggak kerasa ini loh. Dikasih sedikit gini. Yes, nggak kerasa. Padahal biasanya kerasa. Nah, soal ini bikin apa ya? Bikin reaksi motornya itu kayak tenaganya nambah itu. Jadi penulis kan sudah sering ya eksperimen pakai Klinos, bukan pakai Klinos, pakai mengembangkan semenet itu loh. Jadi bawa orgonet, taruh bagasi, bawa semenet, taruh bagasi, pakai pro kapasitor, taruh bagasi. Efeknya apa ya? Efek dari masang alat gitu kalau kebalikan itu bisa terasa seakan-akan tenaganya mantap. Jadi pas buat rumus pro kapasitornya salah gitu ya, salah desain gitu ya, seakan-akan tenaga nambah. Tapi kalau kita ukur dari akselerasi 0-100 atau 0 berapapun ya, itu turun. Jadi terutama yang membedakan itu adalah di tarikan bawah, di apa namanya, di awal-awal itu. Jadi kalau pas efeknya bagus itu pasti di RPM bawah itu tarikan mesin terasa langsung nyaket ngek gitu lah. Jadi pasang semenet atau pro kapasitor itu juga bisa membantu kebersihan ruang bakar ya. Tapi ya sulit dijelaskan ya, karena selain bersih efeknya instan kadang. Kalau yang dipasang di kabel busi itu, dipasang kabel busi itu efeknya instan. Jadi begitu habis pasang kabel busi, maka tarikan bawah itu nambah. Ada juga yang memang butuh kira-kira
5 km atau 10 km dulu sebelum bisa mulai dirasakan efeknya. Itu beda lagi ya, itu mungkin dari kemampuan pembersih juga kali ya. Nah, dari efek-efek itu ada yang bikin sentakan bawah itu hilang, lebih ekstrim daripada yang penulis rasakan sekarang ini. Motornya juga beda sih. Jadi apa namanya, sentakannya yang bawah itu sama sekali nggak ada. Jadi akselerasi tenaga di bawah itu hilang, tapi kesannya jadi seakan-akan tenaga menengahnya nambah. Awalnya sih wah ini enak yo, disetel konfigurasi kayak gini, jadi kan untuk buat semenet atau pro kapasitor itu variasinya banyak ya. Jangan sepelekan apa diameter tengah, jumlah lilitan, terus apa jenenge, diameter luar, rasionya itu pengaruh ya. Penulis bahas sedikit karena penting ini. Barangkali ada yang coba bajak produknya penulis pro kapasitor, hati-hati soalnya itu ada efek kesehatannya juga. Kalau jelek ya bakal jelek ke kesehatan. Jadi yang jelas pernah penulis ngalami kayak gitu, tenaga bawah berkurang, tapi suara mesin kayak gruok gitu ya, kayak mantep gitu ya, ngebas gitu ya. Ya ini tapi penulis sudah ada standar ya, suara mesin yang ideal, suara knalpot yang ideal gimana. Suara knalpot yang ideal itu adalah yang tot, nah itu ideal. Kalau wah gitu enggak. Kalau motor 4 tak ya sama, trot, tegas gitu loh, suara ledakannya knalpot itu tegas banget, tajam lah itulah ya, cak gitu ya. Kalau yang aplak soalnya apa, saringan ini dilepas itu wis tenaganya gak enak. Lak gitu kan, ada yang suaranya kayak gitu ya, karena saringannya dilepas langsung pipa atau dari depan sampai belakang, suaranya kan nggak gitu kan, itu nggak apa namanya, nggak bagus ya. Nah, dari ciri itu nulis pikir awalnya ya, wah enak ini ya, sampai akhirnya penulis lihat top speed. Saat itu speedonya masih fungsi, lihat top speed gas jadi tenaganya tengah enak, tapi ya tenaga atas kok terasanya agak berkurang. Terus lihat top speed, loh cuma bisa jalan 90 km per jam, wes gaspol itu 90, padahal normalnya 100. Normal itu tanpa apa-apa ya 100. Terus ya penulis tahu top speed turun, ya jadi tahu bahwa resepnya salah. Penulis ambil apa istilahnya ya, cara sebaliknya lah ya. Kalau dibilang sebaliknya itu agak susah karena hubungannya dengan rasio, dengan macam-macam ya. Kalau rasionya apa nggak sampai kayak yang apa, kalau orang buat piramida, buat orgonet yang pakai kubit skala itu ukuran 0,005 50,05 cm, 0,05 nya nggak boleh selisih gitu.
harus benar-benar 50,05 berapa gitu ya. Ini perumpamaan ya. Kalau nggak sampai kayak gitu, tapi masih ada apa istilahnya aturan khusus ya, aturan bakunya. Menulis pakai cara sebaliknya. Dan ternyata begitu pakai cara sebaliknya, top speed bisa nambah jadi 110. Bisa nambah 110. Jadi gimana ya? Namanya penambah performa itu macam-macam. Kalau yang berkurang tenaganya kayak gini, berkurang sentakannya kayak gini, ya pasti ada saja yang akan merasakan, tenaganya makin mantap. Karena yang dirasakan itu adalah tenaga di kecepatan sekitar 30 sampai 50 km per jam. Nah, kalau yang merasakannya yang antara 0 sampai 25 ya bakal ngomong beda. Jadi yang merasakan sentakan awal gini ya. Nah, gini kalau kecepatan gini terus tiba-tiba digas buka sedikit gitu ya. Nah, kalau normalnya itu bakal terasa nyentak lah ya. Kalau penulis nggak pakai aditif bensin apa-apa, Pertamax sama oli mesin tok, itu bakal terasa nyentak. Nah, ini sentakannya nggak ada, hilang. Turun sekarang 52,2. Nggak tambah irit ya. Ini masih sama dengan sebelumnya kira-kira. Ini penulis berpikir kalau pakai uji top speed rasanya berkurang juga ini. Jadi kalau di Klinos ini feelingnya adalah yang bawah sentakan awal itu berkurang. Tapi kalau di gaspol ya, kecepatan dari 30 ke 50 itu terasa enak. Tapi lebih dari 50 itu nggak enak. Ya, itu ciri berkurangnya tenaga ya. Ini lihat. Kelihatan nggak? 52,1 ya. Penulis uji pelan gini pertama, karena penulis berpikir bahwa Klinos itu penulis pikir bisa nambah kompresi bawah, tapi kayaknya bukan ya. Yang bisa nambah kompresi bawah itu sepertinya yang PRF turbo. Kalau yang ini tapi tetap masih unik ya. Kalau tadi ya penulis amati, kalau jalan di RPM rendah banget dari kecepatan 30-20 itu irit, kayaknya lebih irit dari biasanya. Cuma kalau jalan 50-60 itu lebih boros dari biasanya. Jadi ini ya penulis tarikan menengah ke atas kayaknya kurang ya. Ini nggak ada tarikannya sama sekali, nggak enak sama sekali. Kayak nggak ada tenaganya gitu ya, nggak ada tarikan nih. Tapi cari lebih pelan gitu ya, kecepatan ini gitu ya, tarik. Terasa getaran nih tapi. Ya nggak jadi bahas fuel dulu ya wis lah. Nah, tapi yang jelas ini penulis tadi belum pernah geber-geber ya.
Sekali penulis geber, getarannya terasa nih. Sekarang getarannya jadi lebih besar nih. Nah iya, getarannya lebih besar dari yang kemarin. Iya, sekarang lebih bergetar nih. Dari tadi berkendara nyantai ya, eco riding, nggak terasa getarannya. Mulai digeber-geber jadi mulai terasa getarannya. Ya tadi itu kecepatan berapa tadi? 45 nih. Terus gak enak ya ikannya ya. Tapi getarannya terasa. Jadi mungkin ini ya yang dipikir apa? Nambah tenaga ya. Nanti pastinya kalau sudah ngukur 0-100 lah. Lihat nanti 0-100-nya bagaimana. Oke, karakteristiknya jadi dari Klinos ini penulis simpulkan ya, nambah performanya enggak. Penulis mulai dari kemarin sudah nyoba enggak nambah performa. Pak mesin makin bersih? Enggak, mesin makin kotor. Kalau dari feelingnya yang penulis rasakan membandingkan antara Pertamax, Shell Super dan BP92, ini rasanya kayak apa ya? Mungkin kayak pakai Pertalite, walau penulis nggak pernah pakai Pertalite. Shell Super yang tenaganya paling lemah pun ngasih sentakan di bawah, karena Shell Super kan membersihkan, lebih membersihkan daripada punyanya Pertamax. Ini tarikan bawah ini harus digas agak banyak baru keluar. Jadi ini buka gasnya harus lebih banyak dari biasanya. Buka gas lebih banyak dari biasanya dan baru terasa nyentaknya. Kalau orang lupa ya referensi ya, bisa aja orang akan berpikir, wah ini tenaganya makin enak. Cuma pas kebetulan setelan gasnya NMAX motor penulis ini agak terlalu rapet ya, mungkin sekali buka langsung setelan 20% gitu ya. Jadi kalau jalan kayak gini ya, penulis buka gas itu harus hati-hati. Soalnya nyentak nyut gitu loh, kadang langsung nyundul gitu. Nah ini sama sekali enggak. Baru dibuka agak banyak baru keluar. Nah itu kan dari pengalaman penulis mengembangkan semenet dan pro kapasitor, itu adalah ciri mengurangi tenaga, aditif yang mengurangi tenaga. Dari irit-iritnya angkanya tadi 52,5, nggak tambah irit yang jelas. Dan iritnya kayaknya beda, iritnya Klinos itu cuma di RPM bawah ya, RPM menengah ke atas makin boros, karena ya memang gitu sifatnya sudah berubah bahan bakarnya. Mungkin ada efek yang melapisi piston itu ya, tapi kayaknya nggak sebanyak kalau yang PRF turbo. Kalau yang Klinos ini baunya lebih mirip minyak serai, kalau yang PRF turbo lebih mendekati minyak cengkeh. Ya keduanya saya sering jadi bahan penelitian penambahan aditif bensin untuk meningkatkan kemampuan bakar ya. Sudah umum kalau cari di Google di universitas-universitas. Ya wes lah gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.